Ohayo minasan, Hajime ini like, comment, and subscribe. Hai guys, kali ini aku mau membahas tentang berapa biaya yang harus dipersiapkan untuk magang ke Jepang lewat Minori. Oke, langsung kita baca aja guys. Jadi video ini sebenarnya udah pernah aku bahas sebelumnya di video lama ya. Nah sekarang mungkin ada peraturan baru, jadi sekarang kita lihat aja. Kita baca dulu di sini. Pada prinsipnya tidak ada biaya selama proses pendaftaran maupun selama pendidikan hingga keberangkatan. Fix, ini emang bener banget. Sebenarnya tuh nggak ada biaya apapun yang harus kita keluarkan ya untuk sampai kita berangkat ke Jepang sebenarnya. Tapi nih kita baca di sini. Biaya yang mungkin timbul adalah tes MCU atau medical check up tahap 1 yang langsung dibayarkan ke pihak klinik jika sudah dinyatakan lulus seleksi user. Nah, jadi biaya yang pertama kali kita keluarin itu adalah biaya kita untuk medical check up diri kita sendiri. Dan itu kita bayarnya nggak ke Minori tapi langsung ke klinik yang ditunjuk oleh Minori, seperti itu. Nah, itu kalau dulu aku sih masih 800 ribuan. Nah, kemarin ini waktu toko Tegino aku diinformasiin kalau MCU itu 1.200.000-an kayak gitu ya, medical check up-nya. Terus itu adalah biaya pertama yang akan kalian keluarkan. Jadi tuh nggak ada biaya lain gitu yang secara real, maksudnya yang Minori ambil uang, minta uang ke kalian sebelum kalian berangkat ke Jepang, itu nggak ada ya dari pihak Minori. Nah, selebihnya semua biaya pendidikan dan pengurusan dokumen termasuk paspor, visa dan sebagainya akan kami tanggung dulu, yang nantinya akan dibayarkan setelah berangkat ke Jepang. Nah, nih ya, usut demi usut menurut usut menurut cerita-cerita dari, jadi pas aku lagi di Jepang itu aku pernah ngasih tahu informasi bahwa selama di Minori itu ada 3 biaya yang harus kalian keluarkan, yaitu biaya MCU, terus sama biaya untuk di asrama gitu kan, ada beberapa lah pokoknya 3 biaya yang harus kita keluarkan kan. Nah tapi ternyata sekarang katanya di asrama itu biaya juga udah ditanggung Minori. Jadi dulu itu kan aku makan cuma pagi sama sore. Nah kalau siang itu makan itu siang doang. Nah pagi sama sore itu biasanya ada piket masak. Nah piket masak itu kalau dari asrama masing-masing, asrama putra atau asrama putri itu kan dipisah, dan itu ada uang kasnya tersendiri gitu ya. Nah itu tuh ada biayanya. Biasanya tuh bayar per minggu berapa gitu. Itu untuk makan kita selama 1 bulan kayak gitu kan. 1 bulan atau 1 minggu biasanya ada penarikan tersendiri gitu ya. Tapi katanya sekarang itu Minori tuh ngasih uang jajan gitu. Jadi kita tuh benar-benar nggak perlu ngeluarin uang biaya sama sekali selama di asrama. Begitu katanya, kayak biaya makan kayak gitu. Tapi di luar itu kayak mau jajan di luar atau mau pergi ke Lipo atau kemana kayak gitu, dia nggak nanggung ya, dia cuma menanggung biaya kehidupan selama di asrama fix kayak gitu. Jadi kalian tuh nggak ngeluarin uang sama sekali. Kalau dulu aku masih ada biaya gitu kan, ada biaya yang harus keluarkan. Nah, tapi dampaknya mungkin jadinya biaya kalian, kalau aku kan dulu masih 30 juta ya, 30 jutaan, tapi aku ngelunasin biaya keberangkatan ke Jepang itu dengan 26 juta aku lunasin dalam waktu 3 bulan. Jadi 30 juta itu kalau dalam jangka waktu 1 tahun, tapi aku melunaskan dalam jangka waktu 3 bulan setelah keberangkatan ke Jepang. Itu cuma 26 juta jadinya gitu. Jadi kalian nggak ngeluarin biaya apapun untuk ikut magang ke Jepang lewat PT Minori ini. Kayak gitu ya, kecuali MCU, karena MCU itu langsung bayar ke klinik yang ditunjuk oleh PT Minori, seperti itu. Jadi nggak ada biaya ya fixnya ya. Biaya yang kalian keluarkan itu berapa biayanya itu, kalau dulu aku 26 juta. Nah kalau sekarang nggak tahu berapa
berapa puluh juta, aku nggak tahu. Yang pastinya kalian bayar itu setelah kalian udah bekerja di Jepang, kayak gitu ya. Jadi kalian nggak mau bayarnya sebelum berangkat ke Jepang, it's okay, nggak apa-apa. Tapi ini biaya akan dibebankan kepada kalian setelah kalian udah gajian di Jepang, kayak gitu. Udah gajian dulu di Jepang, baru kalian kena beban tanggung jawab, seperti itu. Dan pesan dari aku, sebisa mungkin lebih cepat, lebih baik untuk melunasi uang minori, kayak gitu ya. Kalau aku kan waktu itu biaya 30 juta jadi 26 juta karena aku melunasinya lebih cepat, kayak gitu, dibanding target yang ditentukan itu setahun. Ada juga teman aku yang sebelum berangkat dia malah langsung ngelunasin, itu juga ada gitu ya. Jadi dia udah persiapan uang sebelum berangkat ke Jepang, nyiapin uang untuk bayar minori. Tapi kan kata minori bayarnya itu nanti kalau udah mau berangkat ke Jepang. Jadi pas dia besoknya mau berangkat ke Jepang, orang tuanya datang melunasi biaya minori itu. Jadi semakin cepat kalian melunasi biaya minori, semakin ringan juga biaya yang kalian keluarkan, seperti itu. Nah, gimana nih menurut kalian nih tentang biaya pengeluaran yang harus kalian keluarkan? Nah, enak kan Nah, ini adalah nilai plus banget kalau kalian pergi ke Jepang lewat PT Minori, kayak gitu. Jadi, saran aku, kalau kalian lihat PT Minori dan kalian lulus, kalian dapat perusahaan yang bagus, secepat mungkin kalian lunasin ya. Karena Minori ini kan banyak, biar nggak terlalu banyak pikiran gitu mikirin kita. Jadi kita juga nggak terlalu kepikiran juga untuk melunasi utang kita ke Minori. Jadi kalau sebisa mungkin, secepat mungkin setelah gajian dikumpulin dan langsung dilunasin gitu ya. Nah, semoga kalian cepat-cepat berangkat ke Jepang, cepat-cepat bisa melunasi biaya tanggungan kalian yang dibebankan kepada kalian setelah kalian bekerja di Jepang. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian.